Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih asal Brasil dukung penuh keputusan Sintayong. Gencar lakukan proses naturalisasi, PSSI tak matikan pembinaan usia muda. Belum kunjung hadir, Justin Hubner berpeluang debut di Wolverhampton Wanderers. Dan supporter pasang mata elang untuk kinerja PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Raja Nainggolan didatangkan Bayangkara FC pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Kedatangan mantan pemain klub Liga Italia tersebut dianggap berdampak positif untuk sepak bola tanah air. Ya, benar saja, Raja Nainggolan mampu membuat BRI Liga 1 mendapatkan banyak sorotan. Bahkan setelah menjalani debut bersama Bayangkara FC, aksi Raja Nainggolan dapat respons dari Marco Materazzi dan Dries Mertens. Sebagai informasi, Dries Mertens merupakan mantan rekan setim Nainggolan di Timnas Belgia. Sedangkan Marco Materazzi merupakan mantan bek Inter Milan dan Timnas Italia. Dries Mertens mengomentari unggahan Nainggolan dengan emotikon dua tangan ke atas dan api. Sedangkan bagi Marco, keputusan pemain dunia yang sangat terkenal seperti Raja Nainggolan untuk bermain di Indonesia dirasa memiliki potensi yang kuat dan bisa dikembangkan terutama untuk pemain-pemain muda. Hugo Samir, putra dari Jackson F. Tiago, kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 untuk TC di Qatar. Beberapa netizen menyorot mengenai pemanggilan pemain tersebut. Semua itu tidak terlepas lantaran aksi kontroversial yang dilakoni oleh putra Jackson F. Tiago di saat membela klub maupun Timnas. Tepatnya, kala pemain berdarah Brasil tersebut mengikuti kompetisi EPA U18 musim 2021, Hugo nampak begitu emosi hingga menendang perangkat pertandingan. Ia akhirnya mendapat sanksi dari PSSI dan tak boleh mengikuti seluruh kegiatan sepak bola selama 1 tahun. Kemudian saat Asian Games 2022 ketika membela Timnas U24, ia juga mendapat kartu merah hingga membuat Indra Syafri merasa kecewa atas ulahnya. Meski demikian, Indra Syafri nampak memberikan kesempatan untuk kedua kalinya bagi Hugo Samir, di mana ia kembali dipanggil untuk tes Timnas U20 di Qatar. Tak ingin kejadian serupa terulang, Jackson F. Tiago sampai melakukan konsultasi dengan psikolog. Ia mengaku jika ia merasa gagal sebagai orang tua hingga ia perlu melakukan konsultasi dengan psikolog. Skuad Garuda arahan Sintayong saat ini sedang bersiap diri untuk menghadapi Piala Asia 2023. Namun dalam pemanggilan 28 pemain pilihannya, ia tak memanggil 2 pemain Borneo FC yakni Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata. Praktis bos Borneo FC yakni Nabil Hussein naik pitam. Namun di sisi lain, respon berbeda ditunjukkan Stefano Kugura ketika para pemainnya tak dilirik Sintayong. Padahal Bali United ada di peringkat kedua Liga 1 2023-2024. Pria yang akrab disapa Teko ini melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Sebagai rekan seprofesi, Teko menyadari bahwa setiap juru latih punya karakteristik tersendiri. Tak ada yang salah ketika pemain Bali United tak dipanggil pada Piala Asia 2023 ini. Padahal beberapa pemain sedadu tridatu itu bermain cukup apik di musim ini. Timnas Indonesia arahan Sintayong akan menghadapi Piala Asia 2023 Qatar, di mana mereka berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, Jepang menjadi tim yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan ketiga pesaingnya. Hampir bisa dipastikan juara 4 kali itu akan finish di posisi pertama grup D untuk merebut tiket ke babak 16 besar. Di samping itu, jelang bergulirnya laga tersebut, pakar sepak bola asal Irak Dia bin Arif menilai negaranya tidak perlu terlalu fokus pada laga melawan Jepang. Ia justru menyarankan agar tim asuhan Jesus Casas itu fokus pada 2 laga melawan Timnas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, pertandingan melawan 2 tim asal Asia Tenggara itu lebih penting daripada duel kontra Jepang. Sebab peluang menang Irak ketika melawan tim Samurai Biru tidak tinggi. Saat ini, Timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Turki, di mana Sintayong telah memanggil 28 pemain untuk menjadi kekuatan skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2023.
Namun, dalam aturan kompetisi Piala Asia, setiap tim nantinya hanya boleh mendaftarkan 26 pemain saja dan nantinya hanya ada 23 pemain yang dibawa untuk setiap laga. Di samping itu, dalam pemusatan latihan tersebut, sejatinya ada beberapa pemain yang belum bergabung, salah satunya ialah Justin Hubner. Sebab baik 20 tahun itu disebut masih dibutuhkan oleh timnya yakni Wolverhampton Wanderers. Belum bergabungnya pemain tersebut membuat dugaan bahwa Hubner diproyeksikan main di Wolverhampton Wanderers senior pada Boxing Day. Segera diketahui dari 24 hingga 30 Desember ini, Wolverhampton Wanderers akan melakoni 3 pertandingan Liga Inggris. Bukan tak mungkin di salah satu laga itu dirinya mendapat kesempatan tampil bersama Wolverhampton senior. Dengan begitu, Justin Hubner bakal mencetak sejarah yakni menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang main di Premier League. Lagi-lagi, pemanggilan pemain Piala Asia 2023 mendapat sorotan negatif. Kali ini, pengamat sepak bola Tommy Welly menyoroti keputusan Sintayong yang tak memanggil Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023. Bung Toel menilai bahwa pertimbangan Sintayong tak memanggil dua pemain itu tidak jelas. Padahal kedua pemain itu tampil baik di musim ini. Menurutnya, hal itu menjadi tolak ukur bagi pelatih untuk menentukan pemain yang layak masuk ke timnas Indonesia. Lalu, Toel juga mengungkap bahwa alasan kelemahan fisik Lillipali terlalu general. Ia menganggap itu tidak fair bagi Lillipali. Kemudian, Toel mengungkapkan alasan Sin tak memanggil Nadeo juga tidak jelas. Bahkan menurutnya, sang pelatih cuma cari-cari alasan saja usai gawang timnas Indonesia dibobol 5 kali oleh timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bung Toel mengungkapkan hal ini bukan semata-mata anti Sintayong. Dia ingin pelatih berusia 53 tahun itu lebih bijak dalam pemanggilan pemain terutama untuk event akbar. Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia Richard Ahmad Supriyanto ikut mengomentari kondisi timnas Indonesia yang ramai disorot karena perbincangan soal diperkuat pemain lokal atau naturalisasi. Richard pun menyatakan supporter tidak masalah jika tim kebanggaannya dihuni pemain lokal atau naturalisasi karena mereka akan tetap memberi dukungan. Richard Ahmad Supriyanto mengatakan bahwa supporter tugasnya mendukung timnas Indonesia siapapun pemainnya. Dia menilai proses itu bukan menjadi barang baru saat ini meskipun sedang digalakkan kembali. Selain itu, mantan ketua umum The Jackmania itu juga mengatakan bahwa ke depan pembinaan pemain muda juga harus ditingkatkan lagi. Hal itu agar banyak lahir pemain muda potensial dan tidak ketergantungan dengan naturalisasi. Ia juga menambahkan bahwa supporter pun akan mengawasi kinerja PSSI untuk timnas Indonesia. Sebab ia menilai kehadiran supporter bukan mendukung saja, tapi juga kontrol sosial. Belakangan ini, PSSI memang gencar menaturalisasi beberapa pemain keturunan yang diperuntukkan memperkuat timnas Indonesia. Dan hal tersebut sebenarnya juga tidak dilarang oleh aturan FIFA, bahkan beberapa negara maju pun gemar menggunakan proses tersebut. Sebab menaturalisasi pemain keturunan bisa dianggap menjadi jalan pintas mendongkrak prestasi suatu tim nasional. Namun di tanah air sendiri masih banyak pihak yang menganggap hal tersebut adalah hal yang negatif. Sebab mereka berpendapat jika timnas Indonesia terus menggunakan pemain keturunan maka pemain lokal akan tersisih. Di samping itu, Menpora Dito Aryo Tejo menanggapi hal tersebut. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan akan memberikan warna dalam timnas Indonesia. Jadi, dia menekankan langkah itu bukan untuk menutup kesempatan pemain lokal dapat membela timnas Indonesia, namun dirinya memastikan proyek naturalisasi bukan untuk mematikan pembinaan pemain lokal.